Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda, Saudara. Militer Amerika Serikat merilis rekaman suara yang menunjukkan blokade maritimnya terhadap Iran di Selat Hormuz. Course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor. Dalam rekaman menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan dan mengancam akan melakukan kekerasan jika tak dipatuhi. Senkom juga mencatat, hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lainnya selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade tersebut diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran. Pasukan Angkatan Laut AS telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16. Sebelumnya, Saudara, Iran mengklaim menghantam kapal tanker minyak Kavomalias yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Kapal mencoba menggunakan rute selatan-selat tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran sehingga memicu pasukan memperbarui peringatannya. Iran mengklaim menghantam 2 kapal tanker minyak yang mencoba melintasi Selat Hormuz pada Jumat waktu setempat. Garda Revolusi Iran menyatakan 2 kapal tanker tersebut mencoba melintasi Selat Hormuz menggunakan jalur yang tidak aman dan ilegal. در نیروی دریایی سپاه Tegas, Iran membantah duduk semeja dengan Amerika Serikat lanjut berunding. Sikap Iran bertolak belakang dengan klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal negosiasi dengan Iran masih berjalan. Bahkan Trump mengancam Iran meminta adanya kesepakatan atau menyerah. Trump bahkan menyebut Selat Hormuz berpeluang besar dibuka dalam bahasan negosiasi. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase 1, and phase 2 is we then will talk about the nuclear. Penasehat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menyebut klaim Trump soal pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. Teheran telah berulang kali menutup Selat Hormuz sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada bulan Februari. Iran kembali menegaskan bahwa lalu lintas di Selat Hormuz berada di bawah kendalinya. Trump terus menekan Iran untuk bernegosiasi meskipun dalam klaim terakhirnya yang menyebut negosiasi antara Teheran dengan AS tengah berjalan dibantah oleh Iran. Selat Hormuz juga terus memanas karena AS dan Iran adu kuat pengaruh lewat tindakan militer di Selat Hormuz. Apakah sikap Trump yang terus menekan Iran untuk bernegosiasi bisa berujung kesepakatan kedua negara? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Heribertus Djaka Triana. Selamat pagi, Pak Djaka. Selamat pagi, Mbak Okta. Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak Djaka. Pak Djaka, klaim negosiasi Trump ini kan dibantah sama Iran. Apakah artinya kesepakatan berujung perdamaian ini bisa dikatakan ya mustahil terjadi di situasi saat ini? Pertama, kalau kita lihat sejarah sejak 8 April, kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak itu memainkan persepsi publik melalui pernyataan-pernyataan resmi yang dikutip melalui sosial media sehingga membangun opini publik. Saya kira ini yang sedang dimainkan oleh kedua negara untuk membangun persepsi dan dukungan dari masyarakat internasional maupun masyarakat domestik dari masing-masing negara. Ini tujuannya jelas. Yang pertama adalah
ini ingin membangun kesepakatan bahwa mereka itu pada pole position yang paling menguntungkan di dalam bentuk negosiasi dan penggunaan kekerasan saat sekarang. Yang kedua, saya kira kalau kita lihat pada saat sekarang mereka sedang memainkan koridor-koridor untuk melaksanakan kebijakan diplomatik yang difasilitasi oleh Turki, Oman, dan Qatar. Ini juga bisa kita lepaskan. Sehingga pernyataan-pernyataan itu ada di atas permukaan, tetapi kenyataannya mereka juga memainkan panggung diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Saya kira nanti deal-nya juga akan terjadi, tetapi tidak akan pernah menghasilkan apa yang disebut sebagai peace agreement antara Amerika dengan Iran. Oke, tidak pernah ada peace agreement. Lantas Pak Jaka, ini ada yang menarik, kemarin terakhir Trump ini mengultimatum Iran soal ini adalah kesempatan terakhir untuk berunding karena akan ada konsekuensi yang lebih besar lagi dibandingkan dengan perang. Apa tanggapan Anda soal ini? Saya kira apa yang disampaikan Trump itu selalu konsisten mulai kebijakan politik luar negerinya, yaitu apa? Eskalasi untuk mendeeskalasi sehingga mereka punya daya tekan, daya posisi di dalam perundingan yang melebih dari Iran. Sehingga saya kira ini adalah sebagai sebuah ancaman yang dinyatakan oleh Amerika untuk menekan secara politik, militer, dan ekonomi kepada Iran. Saya kira ini konsisten dilakukan oleh Trump untuk memperoleh apa itu yang disebut sebagai posisi yang paling baik sebelum mereka nanti ketemu di dalam meja perundingan, walaupun sifatnya itu adalah sangat taktis, sifatnya sangat pendek, tetapi gunanya adalah untuk menjeda supaya mereka bisa mengkalkulasi kekuatan ke depannya lagi. Oke, Pak Jaka, ini juga militer Amerika Serikat merilis rekaman suara menunjukkan blokade maritim terhadap Iran di Selat Hormuz. Tampaknya kedua negara ini apakah memang saling ingin menunjukkan kekuatankah di Selat Hormuz? Bagaimana Anda melihat ini? Oh ya, Hormuz itu menjadi jantung, menjadi derut nadi konflik ini. Kenapa? Karena Iran itu sangat-sangat menguasai bahwa yang namanya ketegangan antara Amerika, titik tekan utamanya itu adalah Selat Hormuz. Kenapa? Karena ini menjadi urat nadi ekonomi dunia. Ketika kita lihat perjanjian deal yang kemarin berhenti, itu kan terjadi juga manajemen antara Iran dengan Oman terkait dengan Selat Hormuz, yang ini menjadi sebuah diskursus ambiguitas yang eskalasi penggunaan kekerasan bersenjata saat sekarang. Sehingga kalau kita lihat ke depan, saya kira penggunaan Selat Hormuz akan tetap menjadi titik tekan di antara Amerika dengan Iran, sehingga sekali lagi Hormuz sekarang menjadi center of attention dalam penggunaan kekerasan bersenjata. Walaupun kalau kita lihat antara Amerika dengan Iran tetap menggunakan kekerasan bersenjata secara proporsional, sehingga kepentingan militer itu masih tetap menjadi rambu-rambu. Kenapa? Karena mereka ingin duduk sama-sama untuk sedikit mengakhiri ketegangan di antara mereka dengan intensitas di Selat Hormuz sebagai satu bentuk titik tekan tawar-menawar di antara mereka. Oke, tapi Pak Jaka, kalau melihat sekarang lagi adu kuat nih di Selat Hormuz, kalau tadi dikatakan demikian, lantas untuk mencapai titik atau ada optimisme nggak soal tadi pencapaian peace agreement, atau paling tidak sama-sama saling menekan ego antar kedua belah pihak ini? Saya kira kalau sampai peace agreement, saya kok tidak yakin. Yang terjadi adalah adanya satu deal jangka pendek yang mereduksi keterkaitan sifatnya teknis taktis untuk kepentingan ekonomi, kepentingan militer jangka pendek. Intinya nuklir, Hormuz, sanksi ekonomi terhadap Iran itu pasti akan direaktualisasi dalam kesepakatan-kesepakatan jangka pendek di antara para pihak. Sehingga saat sekarang penggunaan kekerasan bersenjata yang terukur itu menjadi pilihan antara Amerika dengan Iran yang sama-sama ingin memperoleh satu jembatan terkait dengan tiga isu utama itu tadi. Siapa yang mundur duluan, siapa yang maju duluan, siapa yang berkedip duluan, itulah nanti yang akan memperoleh keuntungan maksimal di dalam ketegangan penggunaan kekerasan bersenjata ini. Saya kira Iran juga melaksanakan taktik, yaitu tekan, tawar, dan juga lakukan diplomasi untuk mencapai titik temu di dalam penggunaan kekerasan bersenjata di antara mereka kedua ini. Oke, Pak Jaka, kalau melihat saat ini situasinya apa sih Pak yang membuat ya lagi-lagi semakin alot begitu, meskipun ini di sisi lain Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa terjadi negosiasi, terjadi mediasi dan lain sebagainya terhadap Iran?
Yang pertama adalah terkait dengan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Sejak awal ini kan dibangun atas dasar ketidakpercayaan. Kalau kita lihat sejarah antara Amerika dengan Iran, ketika kita melihat pelaksanaan JCPOA 2015, 2018 Amerika keluar dari JCPOA, itu kan menjadi sebuah sinyal bahwa di antara kedua negara ada ketidakpercayaan. Satu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat terkait dengan penggunaan nuklir ini kan juga menjadi sebuah diskursus yang tidak selesai di level bilateral, di level multilateral. Pertimbangan terkait dengan hak kedaulatan negara penggunaan nuklir untuk damai, lalu batas pengayaan uranium sampai level 60% ini kan juga menjadi sebuah ambiguitas di dalam penggunaan kebijakan politik luar negeri masing-masing negara. Yang ketiga, saya kira saat sekarang proksi di antara masing-masing negara juga semakin menguat, di mana ini membebani sektor ekonomi, sektor suplai alutsista militer itu juga semakin berat bagi kedua negara. Sehingga dari sisi ekonomi ini juga sama-sama terjepit. Kalau kita lihat Iran sekarang dompetnya juga sudah kosong, Amerika sudah mengeluarkan sekitar 530 triliun, ya, sehingga beban ini saya kira semakin menjadi hal yang sangat menekan di antara kedua negara, sehingga endingnya nanti adalah terjadi satu kesepakatan less to less appraisal di antara kedua negara untuk menghentikan pertikaian ini sehingga bisa terjeda kembali. Oke, Pak Jaka tadi kalau misalnya dikatakan ada rasa ketidakpercayaan antar kedua belah pihak yang juga menarikkan soal bagaimana klaim adanya negosiasi tapi Trump ini tidak memberikan tenggat waktu. Apa yang bisa terjadi atau dampaknya apa karena tidak ada tenggat waktunya ini? Saya kira ini mengindikasikan bahwa Amerika siap untuk menggunakan opsi-opsi pertama militer, lalu yang kedua adalah tekanan internasional di level PBB misalnya, di level IAEA misalnya, dan juga di level regional. Saya kira opsi-opsi ini juga terkonfirmasi oleh CENTCOM ketika kemarin menyiarkan perencanaan terkait dengan opsi-opsi non-militer, karena mereka yakin bahwa opsi militer pasti akan ditanggapi Iran secara keras juga, sehingga alternatif-alternatif inilah yang sekarang sedang dilakukan kajian secara ekstensif, bahwa penggunaan tekanan Amerika kepada Iran dengan cara yang lain itu sedang dirancang, sedang digunakan sekali lagi untuk bisa membawa pada pole position yang paling baik untuk mencapai deals-nya. Oke, dengan adanya klaim tidak ada negosiasi dan sebagainya, apakah ini seperti apa? Iran menunjukkan bahwa posisinya lebih dari Amerika Serikat atau seperti apa, Pak Jaka? Saya kira itu pernyataan resmi, tetapi di belakang itu terjadi komunikasi-komunikasi bilateral diplomatik yang terjadi di antara Amerika dengan Iran. Kita bisa melihat saat sekarang Iran juga pada posisi kita akan bertahan tetapi tetap membuka pintu komunikasi diplomatik yang difasilitasi oleh tiga negara yang saya sebutkan tadi. Kenyataannya ini masih terjadi, kenyataannya ini masih terbuka, sehingga pernyataan resmi kadang berbeda dengan backdoor channel diplomasi yang sedang terjadi. Kita tunggu nanti, saya kira ini tetap di permukaan berbeda dengan di layar belakang. Semoga kedamaian, semoga nanti deal jangka pendek akan bertemu sebagai satu bentuk kompromi antara Amerika dengan Iran terkait dengan nuklir, Hormuz, dan sanksi ekonominya. Iya, tentu kita harapkan ada upaya-upaya diplomasi yang berhasil di antara kedua belah pihak. Pak Jaka menarik juga soal bagaimana Hormuz ditutup, ini kan berefek langsung, tadi juga sudah disebutkan soal bagaimana kondisi energi global maksud kami. Apakah ini memang disadari penuh oleh Iran untuk menekan Amerika atau seperti apa, Pak Jaka? Pasti, ini adalah strategi militer Iran yang memang secara konsisten dilakukan. Kenapa? Karena mereka paham betul bahwa perang atau penggunaan kekerasan bersenjata saat sekarang, kalau Iran melawan dengan kecanggihan teknologi alutsista, mereka tidak akan mampu. Tapi mereka memiliki keuntungan geografis terkait dengan penggunaan Selat Hormuz, yang ini bisa menekan supply chain energi dunia, ekonomi, dan juga menekan secara global terkait dengan kepentingan non-politik Amerika di kawasan. Ini yang dimanfaatkan betul oleh Iran sehingga konfliknya bisa bertahan lama, sehingga reaching out dari kesepakatan itu selalu creeping ataupun merangkak sejalan sedikit demi sedikit, sehingga ini akan menjadi posisi yang lama karena memang Hormuz menjadi titik sentral di dalam pertikaian ini.
Oke, ini saling punya kekuatan antar masing-masing negara. Tadi kalau satu dari segi alutsista maupun satu lagi dari segi punya kawasan yang di mana dikatakan Selat Hormuz. Nah, lantas saat perang AS Iran ini, Pak Jaka, ini kan juga tentunya merembet ke negara teluk lainnya di mana Arab Saudi dan Houthi Yaman ini juga ikut terlibat. Anda melihat apakah ini akan melibatkan semakin banyak negara lainnya karena itu tadi balik lagi soal bagaimana banyak kepentingan juga di dalam perang ini? Saya kira ya, bahwa redefinisi, reaktualisasi geopolitik kawasan itu semakin terlihat dalam eskalasi yang terjadi saat ini. Bagaimana saat sekarang Amerika mengembangkan latihan perang dengan Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi, ini menjadi sebuah tanda atau sinyal bahwa ketika konflik ini tidak akan selesai, ini akan menjadi bara yang akan lebih luas. Sinyal ini juga memberikan satu indikasi bahwa ketika kita melihat proksi-proksi di antara negara, misalnya Iran dengan Hizbullah di Lebanon, ya, Houthi di Yaman dan lain sebagainya, ini juga mengirimkan sinyal bahwa ketika kepentingan politik di antara kedua belah pihak ini tidak selesai, maka mereka punya daya sumbu untuk menyulut ketegangan-ketegangan di kawasan yang pasti akan menjadi sebuah reaktualisasi dari kepentingan geopolitik kawasan. Yang kalau kita lihat unilateralisme Amerika saat sekarang menjadi ujung tanduk terkait dengan kekuasaannya. Bagaimana saat sekarang kondisi-kondisi ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita terkait dengan hukum dan juga hubungan internasional ke depannya. Oke, Pak Jaka, sedikit juga kita mundur sedikit soal bagaimana dampak energi itu tadi, apa yang tentunya perlu diwaspadai termasuk juga kita di Indonesia soal bagaimana dampak energi yang dikhawatirkan terjadi karena adanya masih ada ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat ini. Pertama, harus dilakukan yang namanya diversifikasi produsen, supplier terkait dengan ketahanan energi nasional Indonesia. Produsen-produsen minyak, gas yang ada di wilayah-wilayah non-teluk perlu dikomunikasikan. Saya kira 3 bulan yang lalu Presiden Prabowo pergi ke Rusia, pergi ke negara-negara lain, ini menjadi sebuah indikasi bahwa langkah untuk alternatif supplier energi itu terjadi. Lalu yang kedua, saya kira bagaimana sekarang kita bisa meredefinisikan kemampuan ketahanan energi nasional perlu dibangun terkait dengan ketahanan bagaimana cara untuk memproduksi minyak kita sehingga tidak tergantung dari ekspor. Saya kira pembangunan kilang lalu juga pemanfaatan alternatif energi itu juga perlu digalakkan. Lesson learned dari konflik yang terjadi di Iran adalah itu. Bagaimana kita harus siap untuk bisa melakukan diversifikasi dan juga pemanfaatan energi-energi alternatif di nasional negara kita. Karena apa? Perang di Iran dengan Amerika membawa dampak baik langsung maupun tidak langsung yang mau tidak mau harus kita antisipasi ke depannya. Oke, ini perlu diperhatikan bagaimana Hormuz kembali memanas. Kita harapkan ada upaya-upaya diplomasi ataupun negosiasi. Kalau tadi Pak Jaka bilang di balik layar ini bisa menghasilkan keputusan yang baik. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Heribertus Djaka Triana sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Jaka. Sehat selalu, Mbak Uta.